Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan materi pada video ini yang pertama yaitu tentang menghindari sifat berfoya-foya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Pembahasan yang ketiga menghindari sifat takabur, dan pembahasan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan israf dan boros atau tabzir dengan membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ayat tentang tabzir atau boros, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian ayat tentang israf atau melampaui batas, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Contoh tabzir dan israf. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Dampak yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari dari sifat hidup berfoya-foya, yaitu yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Serta yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Pembahasan yang kedua yaitu menghindari sifat ria dan sum'ah. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Adapun secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah yaitu secara bahasa berarti memperdengarkan. Adapun secara istilah yaitu sum'ah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Syarat-syarat diterimanya amal. Syarat yang pertama, beramal dengan landasan ilmu.
Kemudian yang kedua, berniat ikhlas karena Allah. Serta yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Adapun tingkatan-tingkatan riya, yang pertama, riya khalis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Dan yang kedua, yaitu riya syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Contoh riya dalam niat yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Adapun contoh riya dalam perbuatan yaitu seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud, serta contoh-contoh yang lainnya. Ciri-ciri seseorang yang bersifat riya dan sum'ah. Ciri yang pertama, menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas melakukan amal saleh bila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kemudian yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. Keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Dan yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Selanjutnya, dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah. Dampak yang pertama yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perbuatan riya dan sum'ah. Pertama, harus meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketiga, memohon pertolongan Allah. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Pembahasan yang ketiga yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding dari orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dampak negatif dari sifat takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran.
Keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Serta yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Adapun cara menghindari sifat takabur, yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Pembahasannya keempat, yaitu menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Adapun sifat-sifat hasad yang dibolehkan sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak negatif dari sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Serta yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Adapun cara menghindari sifat hasad, yaitu meyakini keadilan Allah, kemudian memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Keempat, senang membantu orang lain. Kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang keenam, mendahulukan kepentingan umum.